Waktu dilihat ke belakang, ternyata udah nggak ada. Anjir. Dan pohon itu pun berubah menjadi bunga layu. Oh. Yeay! Welcome guys ke channel kita lagi dan lagi. Come back to our channel Semi SD bersama saya Glenn di sini dan Thompson. siap menghibur kalian sampai kalian merinding di dinding. Oke, langsung aja, apa yang akan kita ceritakan kali ini, Tom? Kali ini sounding kita punya cerita dari mas-mas ojol yang diisengin Wah, disengin apa nih? sama makhluk tak kasat mata. Jadi Mas Ojolnya dapat pesanan dari makhluk tak kasat mata. Untuk tahu cerita itu, kita bahas di video ini. Oke, sebelum itu guys, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Tentu saja juga Nyalakan tombol lonceng notifikasinya. biar kalian gak ketinggalan konten-konten dari kita juga. Yes. Dan jangan lupa, ini juga cerita dari Kalong. Di Twitter kalian bisa follow @ceritasetan. Nanti aku kasih di link deskripsi di bawah ya buat kalian follow. Monggo. Kita langsung saja ke cerita Hari ini. Aha. Ini cerita dari seorang mas-mas ojol yang berdomisili di Jogja, bagian Sleman. Sebut aja lah Mas Tegar ya, kita pakai nama samaran, bukan nama asli. Nah, biasanya kalau kecapean dia itu nongkrong di daerah angkringan nih sama teman-temannya yang seprofesi. Kebetulan waktu itu jam 11 malam, dia pun akhirnya memutuskan untuk memesan kopi di angkringan itu. Mereka saling bercengkrama, menanyakan hasil masing-masing pada waktu itu. Kebetulan si Mas Tegar ini bentar lagi nyampe tuh hasil order pokoknya ya. Kalau sehari nyampe Diamond mungkin ada insentif kali ya, kita nggak tahu kayak gimana. Ngalor ngidul gini gitu, akhirnya si Mas Tegar menghidupkan HP-nya kembali untuk mungkin menerima orderan gitu ya. Nggak beberapa lama kemudian muncul tuh orderan bunyi ting ting gitu di HP-nya. Dari orderan yang masuk ke aplikasi itu, Mas Tegar pun coba mengecek untuk detailnya. Tiba-tiba keluar tuh dari mulutnya, Mbak Nur. Kemudian dia cek lagi, ternyata lokasi penjemputannya nggak terlalu jauh dari tempat dia nangkring itu. Kemudian Mas Tegar ini pun membayar kopi yang tadi dia pesan, terus akhirnya siap-siap tuh dia mau menjemput si pelanggannya yang tadi. Lagi bersiap-siap, si penjual kopi ini pun nanya, udah malam gini orderan di mana mas? Gitu. Mas Tegar pun bilang, ini ngejemput buat ke desa Mejing Largamping. Terus katanya dia, loh kok jauh banget mas? Emang tarifnya berapa? Si Mas Tegarnya bilang, 27.000 ini, dan ini cewek, Mbak Nur namanya katanya. Terus Mas Tegar bilang ke rekan-rekannya, ya udah mas saya duluan dulu ya. Kemudian Mas Tegar langsung ke titik lokasi itu yang nggak jauh dari tempatnya sekarang. Sesampai di titik penjemputan guys, dia melihat ada sosok perempuan yang sudah memakai helm gitu, tapi sambil menunduk gini, disamperin tuh sama si Mas Tegar. Mas Tegarnya bilang, malam mbak, dengan Mbak Nur? Iya mas. Kok lu praktekinnya mirip? Terus si Mbak Nurnya bilang, iya mas, katanya gitu. Ya berarti benar Mbak Nur ya. Terus ini mas 30.000-nya langsung dibayar ya. Terus si Mas Tegarnya bilang, ini kembaliannya. Mbak Nurnya bilang, enggak mas, nggak usah, ambil aja kembaliannya. Mas Tegar kemudian berinisiatif untuk melewati jalan pintas guys, lebih tepatnya jalan ring road gitu, agar lebih cepat sampai ke tujuan. Kemudian si Mas Tegar memulai pembicaraan atau obrolan pada saat itu. Basa-basi lah ya, Siapa tahu nyantol satu. supaya nggak kaku. Dia pun nanyanya kayak gini nih, Mbak pulang kerja atau dari main? Kok sendirian? Kalau dia ngerem mendadak ntar. Terus si Mbak Nurnya jawab, iya mas, habis dari main. Kemudian Mas Tegar pun akhirnya nggak buka obrolan lagi, takut ngeganggu si penumpangnya. Begitu udah deket sama titik pengantarannya, si Mas Tegar pun akhirnya nanya nih ke penumpangnya Mbak Nur, Mbak ini titiknya udah benar ya? Kok nggak ada rumah di situ? Apa tadi salah waktu pilih titik pengantarannya? Terus diam nih, nggak ada jawaban dari penumpang. Karena nggak ada jawaban, Mas Tegar pun manggil lagi nih, Mbak, gitu. Tapi masih nggak ada jawaban. Akhirnya dia pun memastikan kan ke belakangnya nih. Waktu dilihat ke belakang, ternyata udah nggak ada. Anjir. Mas Tegar pun kaget kan. Akhirnya dia berhenti di pinggir. Terus dia berusaha nih buat ngeyakinin dirinya sambil nyubit-nyubit, bener nggak sih ini gitu. Ya, mimpi nggak gua ya gitu ya. Ternyata bener. Dan pas dia lihat ke samping, ternyata di sampingnya itu makam guys. Waduh, berarti disanterin ke titik pemakaman gitu. Iya. Mateng nggak tuh? Wow. Berarti yang tadi Anjir. itu dia mau kembali ke
Makamnya. rumahnya. Kemudian si Mas Tegar buru-buru keluar dari sana biar nggak terjadi hal-hal aneh lagi gitu lah ya. Dia menelpon temannya buru-buru kayak, "Mas, kamu di mana?" katanya gitu. Temannya lagi di tempat lain gitu. Terus Mas Tegarnya berusaha untuk menyamperi temannya itu. Setelah Mas Tegar bertemu temannya, Mas Tegar itu menceritakan kepada temannya itu kalau dia tuh habis mendapatkan orderan yang sangat-sangat aneh. Dia bercerita kalau dia dapat orderan tapi menuju ke pemakaman dan orang yang boncengnya dia itu, si penumpang itu udah nggak ada waktu di lokasi. Nggak mungkin dong terjatuh gitu kan. Pasti ada kayak suara-suara jatuh gebluk gitu atau apa kayak gitu kan, sepi kan malam-malam lagian Iya, gitu. kalaupun jatuh harusnya ada suara teriakan juga harusnya. Iya, si Mas Tegar ini berusaha meyakini temennya kalau itu tuh benar terjadi. Terus temennya bilang, "Ah, nggak mungkin," katanya gitulah pasti kan. Mas Tegarnya ngasih bukti nih guys. Mas Tegarnya ngasih uang yang sudah dikasih oleh penumpang itu. Temennya masih nggak tahu nih dia percaya apa enggak. Dia menawarkan segelas air minum biar tenang gitu ya. Dan dia menyuruh Mas Tegar pulang. Tapi Mas Tegar bilang dia masih takut untuk pulang sendirian. Jadi mereka pulang berdua. Dan sampai sekarang uang itu masih dipegang sama Mas Tegar sebagai bukti kalau dia pernah dijalin sama makhluk tak kasat mata. Dan uang itu pun berubah menjadi bunga layu. Oh, damn. Oh, jadi uang layu. Bunga Bunga layu. Aduh, kasihan banget ojol-ojol. Aduh, Bang, mudah-mudahan rezekimu limpah ya. Udah sampai malam kerjanya ketemu beginian. Iya. Aduh, kasihan. Mudah-mudahan nggak pernah ketemu kejadian itu lagi ya Bang. Amin, amin, Bang. Nah, itu dia tadi guys ceritanya tentang Mas Ojol ini. Gimana menurut kalian? Serem nggak ya? Ya, serem lah ya. Merinding nggak sih kalau misalkan kalian di posisi itu? Merinding banget. Gila, jam berapa itu tadi? Bentuknya aja kita kalau ngebayangin mungkin kayak kuntilanak mungkin ya. Karena yang cewek kayak gitu. Iya, pakai helm sih tapi. Pakai helm. Ya bener juga Cuman sih. kan mukanya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Bisa jadi pas buka kaca helm, wah, SD gitu kan. ada darahnya tapi. Hey! Jadi segitu dulu cerita kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru kita. Dan boleh juga dong kasih tahu pendapat kalian di kolom komentar. sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!